Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi tidak menyerah. Nabi tetap istiqomah, dan itu yang membuat kita kemudian alhamdulillah bisa menikmati Islam 1500-an tahun setelahnya. Ada seorang anak kecil dari Turki yang menghafal Al-Quran. Ditanya oleh wartawan, "If you meet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam today, what do you gonna say?" Kalau kamu ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini, kamu mau bilang apa? Dia bilang, "I just wanna say thank you. Aku hanya ingin mengatakan terima kasih." Ditanya, "What for? Kenapa? Untuk apa terima kasihnya?" Kata anak ini, "Karena kalau Nabi itu berhenti untuk berdakwah, menyerah pada keadaan, tidak lagi istiqomah dengan perjuangan, maka kita tidak akan ketemu dengan Islam," kata anak. Itu sebabnya sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang diakui sangat berat oleh Nabi adalah istiqomah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran dari sekian ribu ayat, dari 6 ribuan ayat di dalam Al-Quran, ada satu ayat yang membuat Nabi keluar ubarnya. Berat sekali ayat itu. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qad syi'ta." Wahai Rasulullah, engkau sudah berubah. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, qad syi'ta." Engkau sudah berubah ya Rasulullah. Rasul kemudian mengatakan, "Qala." Kata Rasul SAW, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Yang membuatku berubah adalah surat Hud dan saudara-saudaranya, surat Hud dan semacamnya. Para mufassirin kemudian mencari dan menggali surat Hud bagian mana yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata ayat yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah surat Hud ayat 112. Apa bunyinya? Bunyinya, "Fastaqim kama umirta wa man taba'a wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Nabi, istiqomahlah, tetaplah pendirian, tetaplah berada di jalan yang benar, kama umirta, seperti yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba'a, dan orang-orang yang bertobat bersama, wala tatghaw, jangan melewati batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Sehingga yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ayat yang ternyata membuat Nabi sampai keluar ubahnya. Dan para ulama kemudian mengatakan bahwa kenapa ayat ini sampai membuat Nabi berubah? Ternyata istiqomah itu sangat sulit. Tetap berada di jalan yang benar itu sulit. Orang yang sholat banyak, tapi yang istiqomah sholat tidak. Orang yang puasa banyak, tapi yang istiqomah dalam puasa tidak. Orang yang jujur banyak, tapi yang selalu jujur tidak. Banyak orang-orang jujur, tapi begitu sampai pada konflik interest untuk dirinya sendiri, maka dia korbankan kejujurannya. Ada banyak sekali orang yang bicara tentang korupsi, nepotisme, KKN, bahwa tidak bagus kalau kita pakai orang dalam ini itu macam-macam. Tapi begitu sampai anak dia mau masuk universitas, kalian pakai orang dalam. Nah itu, di saat-saat genting disitulah iman kita dipertaruhkan. Kalau berdiri di atas podium kayak ini ngomong untuk orang gampang, tapi besok ketika sesuatu datang kepada kita,
itulah iman kita digoda. Saat itulah sebenarnya kita mempertaruhkan kredibilitas, integritas yang kita sampaikan setiap hari. Itu sebabnya dakwah itu bukan tentang menyampaikan ayat-ayat Allah. Dakwah itu adalah cakap serupa bikin. Yang dicakap itu juga yang kau bikin. Karena kalau tandanya berbeda, justru Allah marah sekali dengan para pendakwah. Kata Allah, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Benci sekali Allah untuk orang-orang yang ngomong tapi dia tidak buat. Dan banyak orang yang buat tapi tidak istiqomah kemudian dibuat. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun secara tidak langsung mengakui ini berat. Istiqomah di jalan Allah itu enggak gampang, berat. Jangankan untuk cerita memelihara sholat, memelihara kebaikan, memelihara kejujuran dan sebagainya, untuk hal yang bukan dalam bentuk ubudiyah pun ternyata benar. Kalau Bapak Ibu menyimak apa yang dibaca oleh Imam tadi, itu tadi adalah surah Al-Baqarah. Salah satu yang dibaca adalah tentang istiqomah. Apa yang dibaca dari surah? Bukan istiqomah dalam ibadah sebenarnya, istiqomah dalam makanan. Jadi ceritanya adalah kaum Nabi Musa dikirim oleh Allah makanan enak. Apa nama makanannya? Manna wassalwa. Makanan dari surga. Makanan dari surga. Karena perbandingan antara dunia dengan surga itu tak ada apa-apanya dunia. Nabi mengatakan dunia ini kayak penjara untuk orang mukmin, surga untuk orang kafir. Itu maknanya apa? Sesurga-surganya dunia, seindah-indahnya dunia. Bagi kita orang mukmin itu hanya kayak indahnya dalam penjara. Kenapa? Dibandingkan surga yang akan kita dapatkan nanti, jauh sekali. Sementara orang kafir, inilah surga, karena nanti mereka tidak akan masuk ke neraka. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa dunia adalah penjara orang mukmin, maksudnya karena kalau kita bandingkan antara penjara, antara kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat, tidak ada apa-apanya kesenangan dunia. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah kirimkan dari langit, dari surga makanan mana saja, makanan enak. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Musa diprotes oleh umatnya. Umatnya mengatakan, tadi dibaca oleh Imam tadi, wa yaqultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Mereka berkata kepada Nabi Musa, hai Musa, kami enggak tahan ini, enggak bisa kami sabar, enggak bisa kami makan yang begini tiap hari. Kalau menunya cuma ini saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Apa yang diminta oleh mereka? Kami minta kacang, kami minta bawang, kami minta timun. Tolong bilang sama Allah suruh tumpukan yang begitu. Kami nggak tahan makan tiap hari dan wassalam. Ini cerita tentang apa Bapak Ibu yang berdoa? Padahal yang dikirim oleh Allah itu sesuatu yang luar biasa. Maka jawaban Musa waktu itu adalah qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa bertanya kepada mereka, kalian mau minta sesuatu yang rendah untuk mengganti sesuatu yang luar biasa? Kata Musa kemudian, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Yang kamu minta tadi, kamu berbuat apa, kamu bisa beli. Nggak usah harus istimewa sekali. Di pasar banyak kata Musa. Ya. Sementara yang Allah kirim nggak ada dijual.
Mana wasra itu tidak ada dijual. Apa cerita yang bisa kita ambil hikmahnya sejak hikmahnya dalam Allah Subhanahu wa taala? Bahkan untuk makanan terenak untuk dunia pun kita disuruh makan yang istiqomah kita. Yang sanggup kita bertahan. Padahal makanan itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk sesuatu yang bernilai harus ada pengorbanannya. Misalnya kita harus bangun pagi-pagi seperti ini, maka boleh dilihat orang-orang yang pergi sholat jamaah. Yang pergi sholat jamaah banyak, dan subuh juga sekali-sekali banyak. Tapi yang rutin sholat subuh itu tidak. Ada salah satu ulama Aceh almarhum. Beliau waktu itu gadisnya sudah besar. Beliau ingin mencari pasangan kepada gadisnya. Apa yang beliau cari? Beliau cari anak muda yang rutin istiqomah sholat subuhnya di masjid. Beliau senter seorang anak muda di dalam masjid yang tidak pernah libur sholat subuhnya berjamaah. Disenter oleh ulama. Saya nggak sebut nama ulamanya. Tiga yang dulu ya saya. Kemudian begitu beliau yakin ini anak sudah istiqomah, beliau lihat 40 hari. 40 hari beliau lihat anak ini yang pernah libur sholat jamaah di masjid. Setelah beliau yakin, maka beliau dekati setiap subuh, kemudian beliau sholat di samping anak ini supaya anak ini bisa kenalan sama beliau. Setelah kenalan, sudah pernah ngomong, beliau sudah tanya-tanya, sudah nikah apa belum, di mana kerja dan sebagainya. Si anak muda nggak tahu itu. Sudah kerja apa enggak dan seterusnya. Maka dia akhir kemudian setelah mereka sudah mulai akrab, dia mengatakan kepada anak muda, mau mencarikan jodoh, boleh juga Ustaz. Kemudian beliau kasih, ini ada nomor telepon. Coba kamu WA tanya apakah dia bersedia untuk taruh. Kalau bersedia nanti saya fasilitasi. Kata beliau. Tapi jangan tanya-tanya ayahnya siapa. Laki-laki anak muda tadi. Ini kisah nyata. Yang cerita ke saya itu anak muda itu langsung. Anak muda langsung yang cerita ke saya. Si anak muda ini dipilih. Ini anak gadis pasti punya masalah dengan bapaknya. Makanya jangan tanya bapaknya dulu, nanti dia sedih. Bisa. Bapaknya meninggal kecelakaan atau apa, sehingga dia tanya. Singkat cerita, mereka taruh dan sepakat untuk melamar si gadis. Ketika datang ke rumah baru ketemu si anak muda. Bro, dalam riwayat ini. Rupanya itu ya. Dan sekarang mereka sudah punya anak 3. Ya, sudah nikah, alhamdulillah, dan sang ulama itu sudah wafat, sudah meninggal dunia. Nah, sehingga dia mengakhiri waktu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting sekali tadi sholat subuhnya? Itu hanya untuk menunjukkan ini anak bisa istiqomah dalam kebaikan. Itu tidak gampang kita memperoleh orang yang demikian. Orang yang istiqomah di dalam sebuah kebaikan tidak gampang. Makanya saya salut kayak subuh yang dikelola oleh saya pagi sudah puluhan tahun. Mungkin waktu pertama subuh BBC itu keluar, orang mengira paling-paling bertahan 2 bulan, paling-paling 3 bulan. Tapi kalau sudah istiqomah puluhan tahun, itu nilainya sudah beda. Karena sudah memang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang istiqomah itulah yang kemudian akan mendidik jiwa kita. Itu sebabnya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang salah satu yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling dicintai oleh Allah kata Rasulullah SAW, salah satunya adalah ad-dawamuha wa inqalla. Yang paling rutin dan sustainable kamu lakukan, berkesinambungan kamu lakukan, walaupun itu kecil saja. Boleh kecil tapi rutin. Kemarin itu dalam
Beliau bilang, yang serius dokter. Serius saya bilang, itu yang paling bagus. Tapi kalau ibu memang punya, ibu-ibu nih dokter ya, kalau ibu memang punya budget 2 juta untuk sedekah, lebih bagus dipecah sedikit untuk mendidik jiwa kita. Karena nanti setelah selesai Ramadan, keinginan untuk bersedekah masih tetap ada kalau seandainya kita kasih pelan-pelan. Tapi kalau kita kasih sekali kasih 3 juta, kita merasa sudah banyak kali kita kasih, sehingga besok-besoknya kita nggak terpikir lagi untuk kasih. Karena dalam pikiran, oh dia ini dulu borok, kan yang dulu borok saja itu. Tahun depan pun itu kalimat kita, kan itu kalimat yang dulu saja. 2 tahun lagi itu kita, 2 tahun yang lalu kita banyak mau kasih 3 juta. Ya. Maka saya bilang yang dalam Allah Subhanahu Wa Taala itu inti dari istiqomah. Maka istiqomah itu adalah sebuah amalan yang paling teratur dan paling sering kita lakukan, dan itu memberi dampak kepada jiwa kita. Dalam ilmu kedokteran ada yang dinamakan dengan ritme sirkadian. Apa itu ritme sirkadian? Ritme sirkadian itu adalah siklus tubuh yang sudah terbiasa oleh aktivitas yang kita lakukan. Misal, kalau kita sudah terbiasa bangun pagi jam 4 pagi, maka tubuh kita sudah menerima bahwa jam 4 pagi itu waktu bangun. Waktu pertama sekali kita mungkin sahur, kita masih harus pakai alarm untuk membangunkan. Tapi 3 hari kemudian sebelum alarm berbunyi kita sudah terbangun duluan. Kenapa? Tubuh kita sudah menerima itu sebagai sebuah kebiasaan, sehingga lama-kelamaan alarm itu bahkan tidak diperlukan lagi oleh kita. Kita tetap bangun di waktu itu karena tubuh kita sudah membutuhkan bangunnya di jam 4 pagi. Itu namanya ritme sirkadian. Semakin sering kita lakukan sesuatu tepat pada waktunya, semakin kuat ritmenya, sehingga semakin mudah kita melakukan itu setelahnya. Itu sebabnya segala sesuatu itu yang kita baru mulai itu cuma susah di awal-awal saja. Kenapa? Karena kita baru memulai. Makin lama kemudian makin gampang kita lakukan. Ada seorang calon pekerja melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, ditanya sama direktur itu, di sini untuk posisi yang kamu lamar gajinya 15 juta. Berapa gaji yang kamu harapkan kamu dapatkan di sini? Kata si pelamar ini 30 juta. Kata direktur, Pak Jaya, kenapa mahal sekali? Padahal kamu pengalaman belum ada. Ini baru juga kamu lamar, tapi tiba-tiba 30 juta kamu minta. Apa kata dia? Justru karena belum punya pengalaman lah, saya minta 30 juta. Karena pasti susah saya mulai. Nanti kalau udah gampang, Bapak boleh bayar saya 15 juta. Ya. Karena 15 juta untuk ongkos saya bekerja, 15 juta untuk ongkos saya membiasakan diri. Karena di awal selalu susah. Baru pagi-pagi ini, hari pertama Ramadan selalu susah. Sahur pertama Ramadan tidak saya sulit sekali. Tapi hari ini kita sudah lapar di jam 4 pagi. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ritme sirkadian sudah terbentuk dalam tubuh kita. Artinya apa? Setelah Ramadan nanti selesai, maunya ritme sirkadian itu jangan dibuang. Nah, itu dia. Kita pasti akan tetap bangun jam 4 pagi nanti setelah selesai Ramadan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Selesai Ramadan kita akan menolak untuk bangun jam 4 pagi. Bahkan marah lagi kita. Tak pala aku terangkau dengan diri. Padahal memang ritme sirkadian sudah bekerja. Boleh tanya sama dokter, kapan paling banyak orang masuk UGD? Ternyata setelah Lebaran. Apa penyebabnya? Karena
setelah lebaran kita beli habis-habisan. Itu sebabnya sakit. Banyak yang masuk rumah sakit di hari ke-7, hari ke-6 lebaran. Boleh cek di rumah sakit. Nanti UGD penuh hari-hari ke-8. Penyakit ini itu aja. Kalau nggak asam urat, kolesterol, stroke, itu aja. Ya. Di hari lebaran. Itu sebabnya sidang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana-mana itu dianggap bahwa istiqomah itu punya harga. Maka orang memantau seseorang yang istiqomah untuk melihat bagaimana hasilnya. Ada seorang pemain bola hebat namanya Cristiano Ronaldo, sering dibanding-bandingkan dengan Lionel Messi, dua pemain sepak bola terbaik dunia yang Ballon d'Or pun mereka perebutkan hampir sama jumlahnya. Tahun ini si Cristiano, tahun depan si Leo, gitu-gitu aja. Sehingga orang menganggap tidak akan pernah ada lagi masa yang akan terulang. Akan ada dua pemain terbaik dunia saling bersaing sampai akhir hidup mereka, selain di zaman mereka berdua. Tapi yang menarik adalah kalau kita analisis antara dua orang ini, Lionel Messi itu memang orang yang dilahirkan dengan bakat sepak bola, lengkap dengan kaki yang letter O. Orang yang kaki letter O itu adalah kaki terbaik untuk pemain bola. Kaki yang kaki letter O. Dan menurut teman-temannya, waktu dia di Barcelona, dia tidak pernah latihan tendangan bebas. Tapi ternyata tendangan bebas Messi itu salah satu yang mematikan di dunia. Sampai-sampai dia punya ide tendangan bebas, karena pada saat tendangan bebas biasanya orang yang nahan tendangan bebas loncat. Dia punya ide saat orang loncat bola berjalan di bawahnya. Dia punya ide. Maka sejak itulah ada sistem selain orang yang nahan ada orang tidur di sebelah. Sejak si Lionel Messi punya ide demikian. Sementara Ronaldo berbeda. Ronaldo tak punya bakat main bola. Kakinya pun bukan kaki pemain bola, kakinya itu. Lionel Messi itu adalah kaki pemain bola. Di Cina, anak-anak yang punya kaki U sejak kecil sudah dikasih bola. Kenapa? Karena mereka tahu ini pemain bola hebat di sana. Yang kaki E sejak kecil sudah dikasih kali, nggak dikasih bola. Tapi Ronaldo kakinya X, tapi latihannya istiqomah setiap hari luar biasa. Itu Ronaldo. Waktu dia masih di Manchester United, ada seorang temannya namanya Carlos Tevez. Carlos Tevez bilang begini, I come to the field at 8. He is already there. Aku pergi ke tempat latihan jam 8. Si Cristiano sudah ada di sana. Tomorrow I come at 7. He is already there. Besoknya aku datang jam 7. Dia sudah ada di sana. Tomorrow I come at 6. Besoknya lagi aku datang jam 6 pagi ke tempat latihan. He is already there. Dia juga sudah ada di sana. Kata Carlos Tevez, jam berapa dia datang? Itu Cristiano. Maka dalam wawancara terakhir belakangan ini ditanya oleh seorang wartawan, do you think there will be another Cristiano Ronaldo in the future? Apakah menurutmu akan ada lagi orang seperti Cristiano Ronaldo di masa depan? Apa kata dia? I don't think so. Aku kira enggak. Kenapa? Kata dia yang punya bakat main bola banyak, tapi yang disiplin, istiqomah seperti yang aku lakukan enggak banyak. Sampai-sampai dia bilang begini, I will give you the map, but I believe you will not do it. Aku akan kasih strategi, aku akan kasih catatannya, aku akan kasih petanya apa yang aku lakukan selama ini. Aku yakin tidak ada yang akan mampu melakukannya. Kenapa? Kuncinya istiqomah. Apa yang kita mau bilang tadi? Satu, yang bakatnya luar biasa. Satu, bahkan tidak pantas jadi pemain bola, tapi mereka bisa menjadi pesaing satu sama lainnya. Kenapa? Karena yang satu istiqomah melakukan sesuatu setiap hari. Maka Bapak Ibu yang
istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan dikirim kepadanya malaikat. Tatanazzalu itu bermakna turunnya malaikat bukan satu kali, tapi berkali-kali, karena pakai tatanazzalu, ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan diturunkan berkali-kali malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, untuk membuat dia tidak sedih dan tidak khawatir dengan apapun yang dihadapi sama dia. Apa awal mulanya? Istiqamah. Wa abshiru kata Allah bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah memberi dia bayangan tentang surga yang akan dia dapatkan. Apa itu? Karena istiqamah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga ibadah, sabar kita melakukannya sampai kita betul-betul istiqamah. Percayalah seperti yang saya sebutkan tadi, susah memang, tapi cuma di awal. Makin lama makin gampang, makin lama makin gampang. Pada akhirnya nanti bukan sekedar gampang, justru kita akan mendapatkan kenikmatan. Pada akhirnya nanti kita bahkan akan kecanduan. Bahkan sesuatu yang sebenarnya terlihat sama orang lain tidak nyaman sama saya. Contoh yang paling sederhana, saya sudah merasakan, saya 8 tahun 2 periode jadi wakil dekan. 2 periode jadi wakil dekan, maka setiap hari saya harus setem di kantor dari jam 8. 8 tahun saya jalani. Jam 8 pagi saya sudah sampai di kantor, buka kantor dan sebagainya, ngetek, takutnya ada yang terhubung dengan kita dan sebagainya. Setiap hari. 24 Maret 2024 serah terima jabatan. Tidak mungkin saya diperpanjang lagi, saya sudah 2 periode. Karena syaratnya hanya maksimum 2 periode. Dan diperpanjang pun nggak mau lagi saya. Sejak periode 1 sudah saya minta mundur sebenarnya. Cuma dekan yang nggak bersedia memberikan saya izin mundur. Ya. Sehingga 2 periode lah, 8 tahun. 24 Maret 2024 serah terima jabatan. Setelah serah terima jabatan, apa yang terjadi dengan saya? Sampai hari ini saya tidak nyaman kalau jam 8 pagi belum ke kantor. Menderita saya di rumah kalau jam 8 saya belum berangkat ke kantor. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena jam 8 berangkat ke kantor mungkin bagi orang lain terkesan menderita, tapi bagi saya itu kecanduan. Bagi saya itu kenikmatan. Kenapa? Saya sudah membiasakan itu 8 tahun lamanya. Istiqomah saya lakukan itu, maka segala sesuatu yang istiqomah makin lama makin mudah, makin lama makin mudah. Dan pada akhirnya bahkan kita justru akan susah kalau kita meninggalkannya. Itu sebabnya sampai sekarang istri saya pun nanya, kemarin itu waktu liburan mahasiswa, istri saya nanya, hai mahasiswa libur kok jam 8 waktu? Saya bilang ada aja kerjaan kalau udah sampai sana. Memang kalau sampai sana ada saja kerjaannya. Maksudnya nggak cuma duduk-duduk saja, selalu ada kerjaan. Yang saya ingin bilang adalah bahwa betapa nyamannya saya sudah di kampus. Hari ini sering juga saya memaksakan diri, mau tinggal di rumah dulu, mungkin buat pintu pagar, perbaiki ini sebenarnya, karena nggak ada jam belajar. Tapi saya merasa berdosa di dalam, nggak nyaman. Ujung-ujungnya setelah beberapa hal saya buat, jam-jam 8 lewat sedikit tetap berangkat ke kampus. Jadi untuk mendidik kembali jiwa kita untuk tidak sedisiplin sebelumnya, justru sekarang butuh perjuangan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita istiqomah dengan amalan. Itu insya Allah akan kita nikmati pelan-pelan sampai nanti kita kecanduan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kepadanya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha